akan menggelar pemusatan latihan di Bali jelang laga melawan Tiongkok dan Jepang Juni nanti. Namun hingga kini sosok pelatih Patrick Kluivert belum juga tiba di Indonesia. Apakah Patrick sudah merasa cukup dengan materi yang ada sehingga tidak perlu lagi memantau pemain di Liga 1? Kami akan bahas bersama analis sepak bola Bung Wesley Hutagalung dan Indrianto Setio Nugroho, mantan pemain timnas. Selamat petang Bung Wesley, Bung Indri. Selamat sore, Mbak Cindy. Mbak Cindy. Bung Wesley, 1 bulan lagi sih memang waktunya sebelum kita akan bertanding lagi. Tapi Patrick Kluivert belum juga ke Indonesia. Sebenarnya seberapa signifikan dampak itu? Apakah memang tidak perlu lagi untuk memantau secara langsung? Pertanyaan menarik, Mbak Cindy. Dan itu pertanyaan bisa kita lemparkan ke federasi ketika kita memutuskan memakai Patrick Kluivert yang tinggal di Belanda dan lebih lama di Belanda. Kemudian apakah programnya sudah disepakati oleh departemen teknik kita, dirtek kita memang nggak ada, tapi kan ada departemen teknis. Dan ketika dia berangkat ke Belanda, jadwal kepulangan kan sudah ada. Harusnya itu sudah disepakati dan tidak jadi pembicaraan. Jadi kemarin saya membaca kutipan dari Ketum, lalu disusul kutipan Sekjen PSSI yang akhirnya ngobrol lagi, tidak lagi Exco yang ngobrol ke publik, bahwa mereka mengharap menghimbau pelatih Kluivert datang. Bagi saya ini sebuah tanda tanya, siapa sesungguhnya yang berdaulat di dalam kepengurusan federasi dan timnas. Karena timnas adalah milik federasi, yang mengurus adalah federasi. Jadi kalau program itu sudah ada, misalkan Kluivert bilang, saya datangnya nanti tanggal sekian, ya jangan diminta lagi. Kalaupun misalkan ada persoalan, bagi saya jangan dilempar ke publik. Bicarakan saja langsung ke Kluivert. Jadi Ketum dan Sekjen tidak perlu lagi ngomong ke publik bahwa mereka membutuhkan Patrick Kluivert datang lebih cepat. Karena bagi saya, Mbak Cindy, kompetisi sudah mau selesai. Liga Indonesia selesai 25 Mei. Eredivisie yang banyak pemain naturalisasi kita itu selesainya 18 Mei. Harusnya cukup bagi Patrick Kluivert untuk memantau pemain-pemain kita yang ada di Eropa dan coba lihat kembali ke Indonesia. Perbanyaklah nonton Liga Indonesia yang di penghujung ini untuk memberi kesempatan kepada anak-anak kita, putra-putra kita yang berkompetisi dalam negeri untuk juga mendapatkan waktu di seleksi. Jadi kalau kemudian datang masih mepet-mepet juga, kita sebentar lagi hitungannya kan sebulan dan TC-nya di Bali. Apakah kemudian scoutingnya, timnya Patrick Kluivert sudah benar-benar memantau seluruh pemain-pemain kita yang berkompetisi dalam negeri? Karena kalau yang di luar sudahlah, kita tahu itu saja yang akan dipanggil, nggak akan nambah-nambah lagi, kecuali ada lagi naturalisasi dan dipercepat lagi, dikebut-kebut lagi. Akhirnya memang tim kita jadi tim naturalisasi. Bung Indri, tapi kalau ya Anda sebagai mantan pemain timnas, seberapa besar belum hadirnya seorang pelatih timnas, baik itu secara materi maupun juga psikologis bagi timnasnya sendiri? Iya, pasti akan mengurangi motivasi pemain, apalagi yang tadi sudah dibilang sama Bung Wesley bahwa kita butuh yang tadi kita sering bicara chemistry, apalagi ini masih ada 1 bulan, jadi ya harus persiapan lebih matang lagi, apalagi ini kan kita sudah mencapai tahap yang sangat krusial. 2 pertandingan terakhir ini sangat krusial di tanggal 5 dan tanggal 10. Nah, ini kesempatan sebenarnya Patrick Kluivert untuk memantau pemain Liga 1. Apalagi ini masa-masa pemain-pemain menunjukkan kualitas mereka. Di beberapa tim saya lihat juga sudah beberapa pemain sangat menunjukkan kualitas mereka. Beberapa pemain kemarin saya lihat di Malut ada beberapa pemain termasuk ya Yance, termasuk siapa bersaudara lah, paling nggak yang Bung Wesley bilang ya mereka harus cepet gitu loh. Kalau kita butuh chemistry, apalagi 1 bulan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 1 minggu baru kumpul, dan ini akan membuat pemain juga akan sedikit banyak mengurangi motivasi mereka. Tadi Bung Wes sangat luar biasa. Ya sekarang kembali ke federasi, apakah federasi bisa memberikan waktu, tapi waktu udah 1 bulan lagi, jadi tidak ada kesempatan lagi, Mbak Cindy. Oke, kalau dari Bung Wesley, ini kan kalau tadi kata Bung Indri sebenarnya bisa jadi momentum untuk memantau pemain-pemain lagi unjuk gigi di Liga 1. Tapi perlukah Kluivert untuk memantau potensi pemain baru untuk gabung juga di timnas? Selalu ada peluang siapapun anak kita berpegang paspor Indonesia ketika tampil baik harus diberikan kesempatan untuk tampil. Kalaupun tidak seleksi dulu lah, karena kan
kalau kita lihat gaya bermain di era Sintayong dan era Patrick Kluivert agak berbeda. Sintayong butuh pemain cepat di kedua sayap, sementara Patrick Kluivert kita bermainnya memang lebih bergeraknya banyak di tengah. Akhirnya pemain-pemain Indonesia, maaf Mbak Cindy, kalau pemain kita mau bersaing dengan pemain asing yang ada di Liga Indonesia, dia akan bermainnya di sayap. Sekarang ini Liga 1 itu dari tengah, kiper, center back, gelandang, posisi 6, posisi 10, dan posisi 9 striker, itu asing semua jagoannya. Di mana anak-anak kita bermain, pemain Indonesia, mainnya di sayap, karena kekuatan kita di sayap. Sayangnya, Patrick Kluivert tidak bermain dengan gaya bermain game plan sayap. Nah, itu berbedanya dengan Sintayong. Tapi menghadapi Cina, nanti menghadapi Jepang, apakah kita tidak bisa meracik, kalau memang tim pelatih kita memang ingin memaksimalkan kekuatan kita, kecepatan kita kan ditakutkan oleh lawan-lawan itu sudah sejak lama bahwa pemain kita sangat cepat. Waktu menghadapi sebelum-sebelumnya era Sintayong itu kedua sayap kita bergerak sangat cepat dan kita bermain sangat kalau saya bilang transisi menyerang dari bertahan cepat sekali kita punya ke sayap. Nah itu kan gaya bermain yang tidak dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi bukankah ada baiknya dia melihat lagi? Siapa tahu ada anak-anak bangsa yang bisa dia pakai dan dicocokkan untuk mengisi posisi itu ya, Bung Wesley. Komposisi yang kita punya saat ini anak bangsa bermain yang sedang bagus-bagusnya di Liga 1 misalkan gitu. Oke, nah kalau dari Bung Indri, dengan kondisi sekarang, materi yang sudah dimiliki timnas sekarang, apakah Anda optimistis timnas akan bisa meraih poin di 2 pertandingan yang tersisa ini? Iya, kalau menurut saya ya saya optimis ya dengan sekarang yang kita punya, skuad yang kita punya, kedalaman yang kita punya. Tapi yang tadi Bung Wesley bilang, tolong Patrick Kluivert lebih bisa memantau juga pemain-pemain Liga 1. Makanya nanti apakah dengan formasi yang saat ini dipakai Patrick Kluivert, apakah melalui sayap atau melalui tengah? Nah ini yang kita akan tunggu. Tapi paling enggak 2 pertandingan ini kita harus bisa memaksimalkan, terutama lawan China ya, lawan Tiongkok nanti di kandang ya. Ini krusial buat kita dan saya optimis sih sebenarnya dengan komposisi yang ada saat ini, Mbak Cindy. Oke, ya kita semua harus optimistis ya untuk membawa semangat juga untuk timnas. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung dan Bung Indri Setyonugroho sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.